Selamat datang kembali bersama saya di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Pada pertemuan yang kelima ini kita akan membahas mengenai beberapa aktivitas terkait kebutuhan dari sebuah model siklus hidup dari pengembangan ataupun pembuatan rekayasa perangkat lunak. Nah, yang pertama itu adalah identifikasi stakeholder. Nah, pada aktivitas ini berkaitan dengan seseorang yang berminat di dalam sistem atau kualitas prosesnya yang memenuhi kebutuhan tertentu di dalam suatu ataupun sebuah sistem. Kemudian yang kedua, mendapatkan pemahaman kebutuhan dan harapan dari pelanggan dan pengguna atas suatu sistem yang terencana. Nah, ini sering diacu sebagai pengungkapan kebutuhan, dan aktivitas ini juga merupakan penjelasan bahwa kebutuhan dapat mencakup beberapa tipe, baik itu jasa atau produk, hardware, software, brainware, dan lain sebagainya. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan. Nah, di sini identifikasi kebutuhan itu menyediakan kebutuhan-kebutuhan kemudian dikumpulkan dalam sebuah aktivitas yang penting dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi. Nah, kebutuhan itu diperoleh dari tujuan bisnis itu sendiri ataupun sasaran dari perusahaan. Faktor utama dari kesuksesan sebuah perusahaan atau suatu sistem adalah tingkat dukungan kebutuhan bisnis dan fasilitas dari suatu organisasi untuk mencapainya. Kemudian memperjelas dan menyatakan kembali kebutuhan. Nah, pada tahap ini kegiatan dan aktivitas ini menjelaskan dan mendefinisikan kembali kebutuhan real pelanggan dalam bentuk yang dapat dipahami oleh developer ataupun programmer. Menganalisa kebutuhan. Pada kegiatan ini adalah untuk meyakinkan kita harus melakukan analisa bahwa kebutuhan yang ditetapkan itu adalah kebutuhan yang benar-benar sesuai dengan keinginan ataupun kebutuhan dari semua stakeholder ataupun dari pihak organisasi atau perusahaan yang mengembangkan perangkat lunak. Nah, terus kemudian mendefinisikan kebutuhan yang mempunyai arti yang sama bagi setiap stakeholder. Nah, ini dilakukan dikarenakan setiap stakeholder pasti mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga perlu adanya yang namanya persamaan persepsi. Nah, terus kemudian memprioritaskan kebutuhan. Nah, ini dilakukan semua kebutuhan mempunyai tingkat proses yang tidak sama, baik bagi pelanggan maupun pengguna dari perencana sistem. Nah, itu merupakan aktivitas ataupun kegiatan yang terkait kebutuhan di dalam sebuah siklus hidup sistem. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai proses kematangan dan standar penilaian dari perangkat lunak. Nah, di sini
proses kematangan dan standar penilaian perangkat lunak atau yang disebut dengan capability maturity model. Itu adalah model kematangan, kemampuan ataupun kapabilitas untuk membantu atau mendefinisikan pemahaman proses-proses dalam sebuah organisasi. Nah, biasanya capability model ini dalam bentuk framework yang digunakan untuk menilai kematangan suatu proses dari suatu organisasi. Nah, secara harfiah, capability diterjemahkan menjadi kapabilitas yang berarti kemampuan yang bersifat laten. Capability lebih mengarah pada integritas, dan definisi integritas adalah kemampuan untuk menepati janji. Maturity berarti matang atau dewasa. Matang merupakan hasil proses. Model didefinisikan sebagai suatu penyederhanaan yang representatif terhadap keadaan di dunia nyata. Nah, jadi secara komprehensif, ya, capability maturity model itu dapat didefinisikan sebagai penyederhanaan representatif yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan sebuah software development house dalam menyajikan, membuat, dan mengembangkan sebuah software sebagaimana telah dijanjikan dan tertulis dalam perjanjian kerjasama. Nah, kunci utama dari capability maturity model adalah mengukur. Mengukur didefinisikan sebagai suatu proses untuk memetakan sebuah kondisi di dalam sebuah skala ataupun pengukuran. Nah, jadi nilai-nilai yang dapat dilihat dari pengukuran capability maturity model adalah yang pertama, apa yang harus diukur. Jadi parameternya apa? Nah, terus kemudian bagaimana cara pengukurannya? Jelas kita menggunakan metode di dalamnya. Nah, terus bagaimana standar penilaiannya? Berarti ada skala penilaian dan bagaimana interpretasinya bagi yang menggunakan. Nah, di sini. Nah, itu merupakan nilai-nilai dari pengukuran capability maturity model. Nah, capability maturity model memiliki level, ya. Nah, jadi level dalam sebuah perusahaan ataupun tingkat kematangan proses dari sebuah perusahaan itu, ya, dia memiliki level. Nah, level yang pertama sebuah perusahaan yang yaitu inisial, ya, di mana pada level ini tidak ada yang namanya manajemen proyek. Kemudian belum ada yang namanya quality assurance. Kemudian mekanisme manajemen perubahan tidak ada atau change management. Tidak adanya dokumentasi yang baik. Kemudian di sini hanya satu orang ahli yang tahu segalanya tentang perangkat lunak dan tergantung pada satu orang tersebut. Nah, ini merupakan level inisial dalam capability maturity model. Nah, terus kemudian selanjutnya yang kedua adalah level repeatable. Nah, di sini sebuah perusahaan sudah memiliki kualitas perangkat lunak, ya, dan sudah mulai tergantung kepada sebuah sistem yang dibuat, bukan lagi kepada orang. Nah, terus kemudian sudah terdapat manajemen proyek yang sederhana, sudah ada yang namanya quality assurance, ya. Terus kemudian sudah ada yang namanya dokumentasi. Kemudian terdapat software configuration management sederhana. Tetapi belum ada yang namanya knowledge management. Belum adanya knowledge management
Kemudian tidak adanya komitmen ya untuk selalu mengikuti SDLC dalam kondisi apapun. Tidak adanya statistical control untuk estimasi proyek. Kemudian rentan sekali terhadap perubahan struktur organisasi. Nah, ini adalah level yang kedua dari capability maturity model. Nah, pada level yang kedua ya, sebuah organisasi sudah mencapai spesifik dan generic goals pada level yang kedua. Semua kegiatan yang berhubungan dengan proses-proses yang terjadi saling menyesuaikan diri agar dapat diambil kebijakan. Dan setiap orang yang berada pada proses ini dapat mengakses sumber daya yang cukup untuk mengerjakan tugas masing-masing. Setiap orang terlibat aktif pada proses yang membutuhkan, dan setiap aktivitas dan hasil pekerjaan berupa monitor, kontrol, meninjau, serta mengevaluasi untuk menjaga konsistensi pada deskripsi yang telah diberikan. Nah, selanjutnya pada level yang ketiga, yaitu level define. Nah, pada level define ya, ciri-cirinya yang pertama adalah SDLC-nya sudah ditentukan. Yang kedua, komitmen untuk mengikuti SDLC dalam keadaan apapun itu sudah dilakukan. Kemudian kualitas dari proses dan produk masih bersifat kuantitatif atau hanya perkiraan saja. Tidak menerapkan activity based costing. Kemudian tidak adanya mekanisme umpan balik yang baku. Nah, pada level yang ketiga ini, sebuah organisasi telah mencapai seluruh spesifik dan generic goal-nya pada level yang kedua dan yang ketiga. Proses dicirikan dengan terjadinya penyesuaian dari kumpulan proses standar sebuah organisasi menurut pedoman-pedoman pada organisasi tersebut, menyokong hasil kerja, mengukur, dan proses menambah informasi lain menjadi milik organisasi. Nah, terus kemudian pada level yang keempat, yaitu level manage, di mana ciri-cirinya sudah ada yang namanya activity based costing yang digunakan untuk estimasi proyek selanjutnya. Proses penilaian kualitas perangkat lunak dan proyek masih bersifat kuantitatif. Terus terjadi pemborosan biaya untuk pengumpulan data karena proses pengumpulan data masih dilakukan secara manual. Nah, terus kemudian yang keempat, sudah memiliki mekanisme umpan balik, tetapi tidak ada mekanisme yang digunakan untuk melakukan pencegahan kerusakan ataupun defect. Nah, pada level 4 ini, sebuah organisasi telah mencapai seluruh spesifik dan generic goal yang ada pada level 2, 3, dan keempat. Proses yang terjadi pada kontrol dan ditambah menggunakan ukuran-ukuran dan tafsiran kuantitatif. Sasaran kuantitatif untuk kualitas dan kinerja proses ditetapkan dan digunakan sebagai kriteria dalam manajemen proses. Selanjutnya pada level yang kelima, yaitu optimize. Ciri-ciri dari optimize level yaitu yang pertama, data itu sudah dikumpulkan secara otomatis. Kemudian sudah ada yang namanya mekanisme pencegahan kerusakan ataupun defect. Nah, terus kemudian adanya mekanisme umpan balik yang sangat baik, dan terus ditingkatkan kualitas SDM dan juga peningkatan kualitas proses. Nah, pada level ini suatu organisasi sudah mencapai seluruh spesifik dan generic goal yang ada pada level 2, 3, 4, dan 5. Optimize level ini fokus pada peningkatan proses secara berkesinambungan melalui inovasi teknologi. Nah, pada level kelima, perbaikan proses yang berkesinambungan adalah suatu jalan kehidupan sebuah organisasi, di mana fokusnya adalah pencegahan terjadinya defect dan mendorong suatu inovasi. Nah, dalam organisasi yang belum matang, tidak ada yang mungkin bertanggung jawab dalam proses yang namanya perbaikan. Organisasi yang matang biasanya memiliki partisipasi 70-80% dalam kegiatan perbaikan pada setiap waktu dan setiap orang yang terlibat di dalamnya.
Perbaikan proses yang berkesinambungan berarti perubahan yang dikendalikan dan perbaikan diukur dalam kemampuan proses. Nah, demikian penjelasan saya mengenai level dari capability maturity model ya. Kalau kita lihat bagannya di sini ya, ada level inisial yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian level repeatable, level define, level manage, dan juga level optimize. Nah, ini merupakan kerangka kerja dari capability maturity model. Nah, gunanya untuk apa? Sebenarnya proses kematangan kemampuan kematangan proses ini adalah tujuannya agar nantinya sebuah rekayasa perangkat lunak itu dibuat dan memiliki kualitas ya. Nah, terus kemudian bagaimana penilaian prosesnya? Nah, penilaian prosesnya kita bisa menggunakan yang namanya penilaian SPR, penilaian Malcolm Bright, kemudian penilaian Six Sigma, penilaian PMBOK, penilaian ISO 9000, kemudian kita bisa menggunakan penilaian COBIT dan IT Balance Scorecard. Nah, ini akan saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya mengenai standar penilaian proses ya. Dari berbagai macam penilaian mungkin saya akan menjelaskan dua penilaian yang akan kita pakai nantinya. Demikian penjelasan saya untuk rekayasa perangkat lunak pada pertemuan yang kelima ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam budi luhur.